memiliki keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk adalah gadis yang gemar melakukan bebelian dan berdewa untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari dan malam hari, gadis itu bersemedi sehingga terkadang lupa makan dan minum. Ayus adalah remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya. Tetapi Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki apa-apa kecuali makan dan tidur. Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena tilam dan bantal mereka basah. Hujan turun semalam suntuk sehingga menyebabkan atap rumah mereka bocor. Air hujan pun menerobos masuk ke pondok mereka. Siluk tidak merasakannya datang air hujan karena sedang khusyuk bebelian dan berdewa. Pagi harinya, Ayus dan Ongo bermaksud ke hutan mencari daun serdang untuk mengganti atap rumah mereka yang rusak. Saat itu, Siluk tampaknya masih bebelian dan berdewa. Sebenarnya, Ayus merasa kesal melihat kekuatan kakaknya yang seolah-olah tidak menghiraukan keadaan rumah mereka. Kak Siluk, hari sudah siang. Aku dan Ongo hendak ke hutan mencari daun serdang. Setelah selesai bebelian, kakak nanti yang memasak untuk makan siang ya. Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh adiknya. Baiklah, aku nanti yang memasak, jawab Siluk yang kemudian berpesan kepada kedua adiknya. Sepulang dari hutan, jangan sekali-kali kalian bakar tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar saja jika memang apinya mulai kecil. Baik kak, jawab Ayus dan Ongo serempak. Ketika Ayus dan Ongo pergi ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasaknya. Setelah dibersihkan, daun padi itu ia masukkan ke periuk yang sudah diisi air. Setelah itu, Siluk melanjutkan semedinya dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak itu berubah menjadi nasi. Menjelang sore, Ayus dan Ongo pun kembali dari hutan dengan membawa daun serdang. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kecewanya Ayus saat ia melihat terik nasi masih terjarang di atas tungku. Kenapa pancinya masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang, gumam Ayus. Ayus penasaran ingin mengetahui isi panci itu. Begitu ia buka penutup panci itu, alangkah terkejutnya Ayus saat ia melihat hanya terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat kembali menutup panci itu. Sementara itu, Siluk baru saja selesai bebelian. Ia ingin ke dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia buka penutup panci itu, dilihatnya masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. Hai, bukankah seharusnya nasi ini sudah matang semua? Tetapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Gumam Siluk dengan heran. Ini pasti perbuatan Ayus. Anak itu telah melanggar pesanku. Siluk tidak sangat marah karena perilaku adiknya itu. Piannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan sangat marah, ia segera menghampiri adiknya yang sedang duduk beristirahat di samping pondok mereka. Hai Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku tinggal di dekat pusat air. Di sana aku dapat bebas bebelian dan berdewa tanpa ada yang menggangguku. Saya berkata demikian, Siluk segera mengemas pakaiannya. Sebelum berangkat, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia pun segera menyusuri sungai menuju ke hilir dengan rakitnya. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada kedua adik. Aku baik.
ucap Siluk. Ayus terdiam. Ia merasa mati menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya harus pergi. Ketika ia melihat rakit yang ditumpangi Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, cepat-cepatlah ia berlari hendak mendahului kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat mendahului kakaknya. Ia pun segera mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam sehingga terbentuklah sebuah bendungan. Rakit yang ditumpangi Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk hendak melewati bendungan yang dibuat Ayus, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok. "Berkoteklah ayamku," seru Siluk. Ketika ayam jantan sakti milik kakaknya berkokok, seketika bendungan itu pun hancur berkeping-keping, sehingga Siluk dengan rakitnya mampu melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah, ia berlari kencang mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika Siluk hendak melewati tempat itu, ayam jantan saktinya pun berkokok. Seketika bendungan itu pun kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga Siluk dengan rakitnya mampu melaju menuju ke hilir karena kesaktian suara kokok ayamnya. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut ini menjadi keham atau jeram di hulu sungai Mahakam. Sementara itu, rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi buat bendungan karena tidak ada lagi batu-batu besar di daerah itu. Dengan kekuatannya, ia menambah kuala sungai, mengambil lumpur-lumpurnya dan mencabut nipah-nipahnya. Kemudian, nipah-nipah yang dicabut itu ia tanam kembali pada tampak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Berikutnya, Ayus menunggu rakit Siluk melewati tempat itu. Tak berapa Ayus menunggu, dari kejauhan tampaklah rakit Siluk yang sedang melaju menuju ke hilir. Ketika Siluk hendak melewati hutan nipah buatan Ayus, ayam jantan saktinya pun berkokok. Tak ayal, hutan nipah itu pun kembali hancur berkeping-keping, sehingga terbentuklah aliran sungai yang kini bernama Kuala Berau, Kuala Dayur, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan ke laut lepas, Siluk berpesan kepada Ayus. "Hai Ayus, janganlah kau halang-halangi jalanku, biar kepada sang dewata di pusat air. Dari sana aku jaga kamu dan Usai berpesan demikian, Siluk dengan rakitnya pun tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya Ayus saat menyaksikan peristiwa itu. Ia benar-benar tak kuasa menahan kepergian kakaknya. Sekian cerita asal mula anak sungai Mahakam dari daerah Kalimantan Timur. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa orang yang suka mengingkari janji akan menerima balasannya. Karena telah melanggar janji, Ayus pun harus berpisah dengan kakaknya. Hayo teman-teman, siapa yang di sini sering ingkar janji? Jangan diulangi lagi ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.